Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Beragam informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Arina Nur Rahmah, inilah berita dan analisa selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita pertama pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Muradi membuka secara resmi Musyawarah Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara ke-17 di Sibolga. Musyawarah ke-13 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 3 Mei 2015 dibuka Wakil Gubernur Sumatera Utara Eri Muradi di Ruang Topaz Hotel Wisata Indah Sibolga. Musyawarah Daerah IMM akan menjadi forum musyawarah tertinggi di tingkat wilayah untuk mengevaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan. Musyawarah Daerah IMM akan menjadi forum musyawarah tertinggi di tingkat wilayah untuk mengevaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan, penyusunan program kerja baru, serta pemilihan pengurus DPD IMM yang baru. Pada pembukaan Musda yang ke-17 yang dihadiri sekitar 200 peserta dan penggembira itu, dihadiri Wali Kota Sibolga Syarfi Hutahuruk, Ketua Forum Alumni IMM Sumatera Utara Ibrahim Sakti Batubara, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera yang diwakili Sohibul Ansor Siregar, dan Sekjen DPP IMM Abdul Rahman. Juga hadir Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Muksana Pasaribu dan Ketua Sekolah Tinggi Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga Sultoni Silalahi. Pawai Ta'aruf Musda IMM dilepas Wali Kota Sibolga Syarfi Hutahuruk didampingi pimpinan daerah Muhammadiyah Sibolga, pimpinan DPD IMM Sumatera Utara, dan Ketua Panitia Musda ke-17. Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Muradi dalam sambutannya meminta agar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mampu menjadi organisasi kader yang siap menyahuti tantangan dan kebutuhan masyarakat. Saya juga tentunya dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Pahami bahwa pemilihan saudara sebagai pengurus adalah amanah. Karena itu laksanakanlah amanah itu dengan tulus dan ikhlas. Sekaligus jadikanlah sebagai sarana untuk mendarmabaktikan pengetahuan dan kemampuan saudara bagi kemajuan organisasi dan khususnya bagi Sumatera Utara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Daerah 17 Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini secara resmi dinyatakan dimulai. Eri Muradi juga berharap agar pengurus yang terpilih nantinya dapat menjadi pimpinan yang amanah. Pelaksanaan sidang-sidang musyawarah daerah IMM yang ke-17 ini berlangsung di Guest House Pantai Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Syaiful Hadi, TV-mu, memberitakan dari Sibolga, Sumatera Utara. Pemirsa, sementara itu Wali Kota Sibolga Syarfi Hutahuruk melepas pawai Ta'aruf Musda Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara di Kota Sibolga. Pawai Ta'aruf pelaksanaan Musda ke-17 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara diikuti ratusan peserta yang berasal dari warga IMM, pelajar SMK, marching band dari beberapa sekolah Muhammadiyah yang ada di Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga Syarfi Hutahuruk didampingi pimpinan daerah Muhammadiyah Sibolga, pimpinan DPD IMM Sumatera Utara, dan Ketua Panitia Musda ke-17 melepas rombongan pawai Ta'aruf untuk menyusuri beberapa ruas jalan di kota tepi pantai wilayah barat Sumatera Utara itu. Kehadiran marching band dari SMK hingga taman kanak-kanak itu menjadi hiburan bagi warga dan peserta Musda sebelum dilaksanakannya perhelatan Musda itu. Musda IMM Sumatera Utara berlangsung dari tanggal 1 hingga tanggal 3 Mei 2015 di Pantai Kalangan. Sedangkan pembukaan dilakukan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Eri Muradi di Hotel Wisata Indah Sibolga. Syaiful Hadi, TV-mu, memberitakan dari Sibolga, Sumatera Utara. Pemirsa, menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, sejumlah perguruan tinggi perlu pembenahan di sektoral pengelolaan. Perihal apa saja yang perlu disiapkan dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN? Berikut liputannya untuk Anda.
Menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN yang serba liberal, diharapkan harus mampu mempersiapkan diri, tidak hanya dari level lokal, tapi harus global dan internasional. Untuk pendidikan sendiri, penguasaan iptek menjadi barometer suatu persaingan, seperti yang dihadapi oleh perguruan tinggi nanti. Menurut staf khusus Kementerian Riset dan Teknologi, Abdul Wahid Maktub, ada beberapa langkah awal yang perlu diperhatikan bagi perguruan tinggi, yaitu harus meninjau kembali peraturan-peraturan yang sudah tidak kondusif, karena peraturan yang sekarang bukan untuk mendorong, tapi menghambat suatu kreativitas dan kompetisi. Ya, tentu kita harus juga mulai meninjau aturan-aturan yang sudah tidak kondusif lagi. Nah, sekarang ini banyak dirasakan aturan-aturan itu bukan untuk mendorong, tapi malah menghambat, bahkan mengganjal suatu kreativitas, suatu kompetisi. Nah, di sini harus ada kesadaran pemerintah harus mulai mengevaluasi regulasi, aturan, baik entah itu peraturan pemerintah, presiden, atau ini harus menyadari, harus kondusif, harus merangsang semua masyarakat itu berpartisipasi. Selain itu, ia juga menambahkan, meski peraturan yang sekarang sudah berjalan, tapi masih belum optimal. Hal itu disebabkan karena heterogenitas. Untuk itu, perlu ada gerakan intelektual dan kultural, serta moral harus serentak dilakukan. Safri Esa, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Beralih ke berita lain, pemirsa, delegasi masyarakat Muslim Amerika mengunjungi gedung pimpinan Pusat Dakwah Muhammadiyah untuk mempelajari bagaimana toleransi beragama di Indonesia. Delegasi masyarakat Muslim ini disambut baik oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq Mukni. Berikut liputannya untuk Anda. Delegasi masyarakat Muslim Amerika yang berkunjung ke gedung pimpinan Pusat Muhammadiyah terdiri dari para pekerja pemerintah Amerika, bisnismen, dan lembaga Islam di Amerika Serikat. Mereka ingin mempelajari kehidupan Islam di Indonesia dan juga toleransi beragama yang hidup baik di Indonesia. Mereka sangat mengapresiasi keberagaman Indonesia yang tetap terjalin keharmonisan, sehingga Indonesia dijadikan contoh atau model bagi kehidupan beragama bagi masyarakat Islam di negara-negara lain. Bahkan mereka juga terkejut karena non-Islam juga belajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah, karena sekolah Muhammadiyah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas di lingkungannya. Mereka mengunjungi Indonesia untuk melihat bagaimana kehidupan umat Islam di sini dan kaitannya dengan agama-agama non-Muslim. Para Muslim Amerika ini juga melihat kerjasama yang baik antar komunitas agama di Indonesia dalam menghadapi persoalan politik, sosial maupun ekonomi. Kerjasama ini dilakukan tanpa memandang agama, tetapi justru karena dorongan agama masing-masing. Dalam forum diskusi ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari berbagai komunitas atau forum antar agama di Indonesia, antara lain Muhammadiyah, Walubi, Aisyah, MUI, dan Jamiatul Al-Wasliyah. Rizky Nurul Ilmi, Rizwan M. Din memberitakan dari Jakarta. Berita menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetap saksikan berita dan analisa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam berita dan analisa. Ketua Pimpinan Muhammadiyah Din Samsudin kembali meraih penghargaan atas perjuangannya dalam mengawal konstitusi. Kali ini Din menerima penghargaan sebagai Tokoh Perubahan Republika 2014. Untuk kesekian kalinya, sosok Ketua Umum Persyarikatan Muhammadiyah Din Samsudin kembali menerima penghargaan atas prestasi dan perjuangannya dalam rangka meluruskan kiblat bangsa yang diaplikasikan melalui gerakan jihad konstitusi. Keberhasilan Muhammadiyah yang digawangi Din Samsudin dalam mengawal konstitusi inilah yang menjadi salah satu faktor dinobatkannya sosok ulama dan cendekia ini menjadi Tokoh Perubahan Republika 2014. Seremoni penghargaan tersebut diberikan kepada Din Samsudin di hadapan lebih dari 500 tamu undangan dari berbagai kalangan yang diselenggarakan di Bilangan Jakarta Pusat pada Kamis kemarin.
Dalam pidatonya, Din menyampaikan syukur dan apresiasinya terhadap penghargaan yang mendaulahnya sebagai tokoh perubahan 2014. Din menyebutkan bahwa penghargaan ini karena menjadi karunia dari Allah yang juga terselip ujian dan cobaan di dalamnya. Untuk itu, Din menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk prestasi yang harus disyukuri karena prestasi tersebut bukan karena prestasi pribadi, melainkan merupakan wujud dari keterlibatan dan kerjasama semua tokoh agama dalam mengawal konstitusi di tanah air. Jihad konstitusi adalah gerakan bersama. Memang merupakan mandat Muktamar Muhammadiyah, terutama meyakini telah terjadi distorsi dan deviasi dari cita-cita nasional kita dalam berbagai bentuk perundang-undangan. Selama era reformasi, menurut tim pakar kami, ada sekitar 115 undang-undang yang kita nilai bertentangan dengan konstitusi, yang akhirnya khususnya dalam bidang ekonomi tidak membawa kesejahteraan bagi bangsa yang kaya raya dengan sumber daya alam ini. Oleh karena itulah jihad konstitusi yang kami lakukan bersama-sama tidak hanya oleh Muhammadiyah, didukung oleh ormas-ormas keagamaan, LSM, dan tokoh-tokoh perorangan, adalah sebuah upaya yang tidak akan berhenti. Satu undang-undang memerlukan hampir 1 tahun. Maka kalau kita harus koreksi 115 undang-undang yang ada itu, maka 100 tahun lebih yang kita perlukan. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti juga mengapresiasi penghargaan yang diterima oleh Ketua Umum Persyarikatan Muhammadiyah, Din Samsudin, yang mempunyai peran besar dalam gerakan jihad konstitusi tersebut. Tentu ini sebuah penghargaan yang juga menunjukkan bagaimana Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan tidak hanya berada pada arus gerakan dakwah yang berbasis masjid atau tempat-tempat ibadah, tetapi juga mulai bergerak ke arus pusat gerakan kebangsaan dan arus pusat gerakan dunia. Kami sekali lagi menyampaikan selamat kepada Pak Din Samsudin. Mudah-mudahan ini membawa inspirasi yang memajukan umat, memajukan warga persyarikatan, dan tentu membawa Indonesia menjadi negara yang berkemajuan. Dalam seremoni penganugerahan penghargaan tokoh perubahan ini, sebanyak 5 orang tokoh lain dari beberapa latar belakang berbeda juga meraih penghargaan serupa, yang diantaranya diberikan kepada Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, inisiator gerakan One Day One Juice, Bayu Subrata dan Pratama Widodo. Penghargaan tokoh perubahan ini diberikan atas dedikasi mereka, baik sebagai kepala daerah maupun tokoh agama, yang memberikan perubahan kepada bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin kembali diundang sebagai pembicara dalam konferensi internasional yang diselenggarakan di Vatikan. Selain menjadi pembicara, Din Samsudin juga mewakili umat Islam dunia untuk konferensi tersebut. Konferensi internasional yang digelar di Vatikan dengan mengusung tajuk Protect the Earth, Dignify Humanity, The Moral Dimension of Climate Change and Sustainable Development ini menjadi momentum kedua bagi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mewakili umat Islam dalam berbicara terkait isu-isu keagamaan yang tengah diperbincangkan dewasa ini. Konferensi yang digagas bersama oleh Pontifical Academy of Sciences Vatikan dan organisasi lintas agama serta Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dihadiri sekitar 100 tokoh dari berbagai kalangan, yang diantaranya dihadiri oleh sejumlah diplomat, pemangku kebijakan, ilmuwan, pebisnis, dan agamawan. Konferensi tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon. Kembali digagasnya konferensi ini bertujuan untuk dapat menemukan konsensus tentang pentingnya perubahan iklim dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan yang meliputi sejumlah aspek yang berkaitan dengan hal tersebut. Mulai dari topik-topik perspektif iptek atas perubahan iklim, aspek-aspek praktis lokal hingga global, serta dimensi moral perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Melalui konferensi ini, Din Samsudin yang juga merupakan presiden dari Asian Committee on Religions for Peace ini, diberi kehormatan sebagai salah satu pembicara dalam sesi bertajuk Justice and Responsibility Moral Dimensions of Sustainable Development and Climate Change.
Dalam ceramahnya, di hadapan ratusan tokoh internasional, Din menjelaskan bahwa Islam adalah religion of nature, yakni agama yang sangat memberi perhatian terhadap alam dan lingkungan hidup. Hal tersebut dibuktikan dari 6.666 ayat yang terdapat dalam Al-Quran, sekitar dari 750 ayat diantaranya berbicara tentang alam dan lingkungan hidup dengan segala keterkaitannya. Din juga mengajukan sejumlah prinsip moral dan etika Islam untuk pembangunan berkelanjutan dan pemulihan lingkungan hidup di seluruh dunia, di mana prinsip-prinsip tersebut meliputi bahwa alam dan lingkungan hidup adalah ciptaan Tuhan dan berdimensi sakral yang bertumpu pada trilogi kehidupan yakni Tauhid, Khalifah, dan Akhirat. Terkait prinsip tersebut, Din menegaskan bahwa untuk saat ini perlu dilakukan sebuah misi pemuliaan dan pembangunan lingkungan hidup yang berorientasi terhadap pertanggungjawaban di akhirat. Untuk itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini mengajak semua pihak untuk berpartisipasi membangun mega koalisi pemuliaan lingkungan yang melibatkan agamawan, penentu kebijakan, politisi, pengusaha, dan tokoh-tokoh lainnya. Hadir sebagai pembicara, Din Samsudin mendapat apresiasi dan respons dari seluruh tokoh internasional. Dan ikut mewarnai pernyataan bersama yang juga ikut memotori Din Samsudin di akhir konferensi yang berlangsung selama 1 hari tersebut. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Beralih ke berita lain, pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional, ribuan massa berdemo di depan Istana Negara Jakarta. Para buruh berunjuk rasa menuntut kepada Presiden Joko Widodo agar menaikkan upah dan menghapuskan sistem outsourcing. Demo berlangsung aman dan tertib, serta mendapatkan pengawalan dari kepolisian. Peringatan Hari Buruh Internasional di depan Istana Negara berlangsung aman dan damai. Para buruh menggelar orasi menuntut kepada pemerintah untuk menghapus upah murah dan sistem outsourcing. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti meninjau langsung demo buruh di depan Istana Negara. Menurut Kapolri, demo kali ini lebih berjalan tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan persepsi masyarakat mengenai demo yang selalu mengganggu ketertiban umum, namun demo kali ini tidak terlihat. Massa lebih terorganisir dan terkoordinasi. Di sela-sela aksi, massa buruh dan kepolisian serta TNI sholat Jumat berjamaah di pelataran Monumen Nasional atau Monas. Cukup baik, bahkan juga ada yang di tempat-tempat juga dilakukan kegiatan hal yang serupa, termasuk juga tadi pagi ada yang bagus itu melaksanakan kerja bakti bersih-bersih, itu bisa patut dicontoh. Kegiatan itu akhirnya bermanfaat buat masyarakat semua, tidak hanya mereka image-nya mengganggu masyarakat, tetapi ada kegiatan-kegiatan sosial yang bisa dilaksanakan oleh buruh dalam memperingati Hari Buruh Internasional ini. Hari Buruh Nasional tahun ini, selain di Jakarta, peringatan buruh juga digelar di beberapa wilayah Indonesia. Bahkan di Jakarta sendiri, selain di Hotel Indonesia dan Istana Negara, demo buruh juga digelar di depan gedung DPR RI. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, kisru organisasi masyarakat Papua yang selalu berujung bentrok menjadi sorotan tersendiri bagi pemerintah maupun warga Papua sendiri. Alasan klasik karena tidak ada pemerataan pembangunan membuat ormas seperti OPM terus melakukan pemberontakan. Provinsi Papua diyakini oleh masyarakat Papua selalu dianaktirikan, bahkan pemerataan pembangunan di Papua merupakan salah satu provinsi yang tertinggal dari provinsi lain di wilayah Indonesia. Hal itu dibenarkan oleh warga Papua maupun sejarawan dalam acara diskusi yang bertema otonomi khusus Provinsi Papua. Konflik keamanan di wilayah Papua menurut sejarawan Anhar Gonggong, sangat wajar jika rakyat Papua terus melakukan perlawanan kepada pemerintah Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam sejarah Papua yang saat ini masih dalam genggaman Belanda. Alasan lain yaitu karena Papua merasa dianaktirikan dengan pembangunan yang minim. Kalau persoalannya keirian, itu bukannya orang Papua yang iri, seluruh orang-orang di luar Jawa tahun 50-an itu marah sama Jawa. Jadi itu bukan hal yang baru bagi Indonesia. Pemberontakan PRRI Permesta itu adalah karena kemarahan orang luar Jawa terhadap pemerintah Republik Indonesia yang menurut mereka hanya memperhatikan Jawa dalam proses membangun.
Sementara itu, pemberontakan yang dilakukan Organisasi Masyarakat Papua atau OPM kepada pemerintah, menurut Danli, pemuda Papua yang kini aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi ternama di Jakarta, mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan OPM. Bahkan dia mendukung agar Papua merdeka dan keluar dari NKRI. Perlu diketahui, pemberontakan yang dilakukan organisasi Papua yang dikenal dengan OPM terus terjadi. Bahkan dalam pekan ini, telah terjadi kontak senjata antara OPM dengan petugas BRIMOB. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, kami akan beralih ke analisa setelah jeda berikut ini. Tetaplah saksikan berita dan analisa. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, saat pertama kali Muhammadiyah berdiri, Kiai Ahmad Dahlan keberatan jika Muhammadiyah membentuk sebuah organisasi. Kekhawatiran Kiai Ahmad Dahlan dikarenakan jika berdirinya suatu organisasi, pengurus akan lebih sibuk terhadap organisasinya daripada mengurus gerakannya. Seiring perkembangannya, kini Muhammadiyah tumbuh besar dari berbagai sektor, baik dari amal usaha hingga organisasi yang dimilikinya. Lantas masihkah Muhammadiyah fokus mengurus gerakan Muhammadiyah seperti yang diharapkan Kiai Ahmad Dahlan? Berikut wawancara tim TVMU Saiful Hadi dan Farhan dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP dari Medan, Sumatera Utara berikut ini. Sekalian, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu pernah berkeberatan Muhammadiyah menjadi organisasi. Jadi kira-kira pernyataannya Kiai Dahlan itu seperti ini. Saya khawatir kalau Muhammadiyah menjadi organisasi, nanti orang Muhammadiyah sibuk mengurusi organisasi dan lupa dengan gerakannya. Nah, sekarang kita bertanya, jangan-jangan apa yang dikhawatirkan Kiai Dahlan itu sekarang sudah terwujud. Kita sehari-hari itu tidak sibuk mengurusi gerakan Muhammadiyah, tapi sibuk mengurusi organisasi Muhammadiyah. Bahkan kadang-kadang sibuk mengurusi pengurus. Energi kita habis untuk menangani berbagai macam persoalan di dalam organisasi Muhammadiyah dan sibuk dan pengurus. Jadi Kiai Dahlan luar biasa. Nah, bayangannya Kiai Dahlan, saya kira dulu waktu itu Muhammadiyah itu akan beliau rancang seperti Ikhwanul Muslimin. Jadi gerakannya nyata, hidup, dirasakan oleh masyarakat walaupun tidak ada wujud organisasinya, walaupun dilarang pun juga masih tetap menjalar kemana-mana. Itulah yang mungkin yang dimaksud Kiai Dahlan. Ini ada suatu dialog itu, kalau nggak salah, dengan salah satu santri Kiai Dahlan yang masih muda, yang paling muda menurut saya, yang sering kritis kepada Kiai Dahlan itu adalah Kiai Suja, ya, Kiai Suja sering bertanya-tanya, kenapa Kiai kok dijadikan organisasi tidak berkenan? Biasanya khawatir nanti orang Muhammadiyah itu tidak sibuk mengurusi gerakannya, tapi sibuk mengurusi organisasinya. Identitas Muhammadiyah yang penting harus kita pahami, pertama yaitu Muhammadiyah itu sebagai organisasi. Yang kedua sebagai state of mind atau suasana pemikiran, dan yang ketiga adalah sebagai social denominator. Social denominator itu artinya suatu sebutan yang itu memiliki daya ikat Muhammadiyah. Sebagai organisasi itu ya cirinya dia punya pengurus, punya anggota, punya ADART, punya aturan main, kemudian juga ada disiplin anggota dan seterusnya, itu punya NPM. Itulah ciri-ciri anggota, ciri keanggotaan Muhammadiyah. Sebagai state of mind, sebagai suasana pemikiran, Muhammadiyah itu memiliki 3 ciri pemikirannya, yaitu keindonesiaan, yang kedua keislaman, dan yang ketiga berkemajuan. Jadi 3 itu. Jadi orang Indonesia yang maju, orang Islam yang maju, itulah Muhammadiyah.
Karena state of mind itu di dalam alam pikiran, maka dia tidak seperti organisasi, dia tidak terbatasi oleh sekat-sekat struktur. Kalau dalam teori sosial itu ada struktur, ada kesadaran. Kalau kesadaran itu bisa kemana-mana, bisa melampaui batas dimanapun, ya kan? Dan tidak ada yang melarang. Kalau kita itu pengen menjadi presiden, maka tidak ada orang yang melarang. Saya ingin menjadi presiden dan membayangkan dirinya jadi presiden, maka selama itu tidak mengganggu orang lain, maka tidak ada orang yang bisa melarang. State of mind, suasana pemikirannya itu jadi itu. Jadi sebetulnya orang Muhammadiyah itu bisa saja tidak menjadi gabung dalam organisasi Muhammadiyah, tapi suasana pemikirannya Muhammadiyah. Dan saya kira jumlahnya jauh lebih banyak dibanding yang tergabung di dalam organisasi Muhammadiyah. Sampai sekarang itu organisasi Muhammadiyah itu yang punya NBM nggak sampai 2 juta ya, ya sekitar 2 juta lah. Nah, sedangkan yang berstate of mind Muhammadiyah itu bisa puluhan kali lipat dari itu. Saya kira sekarang ini sekitar 30 juta sampai 40 juta yang sebetulnya orang yang berstate of mind Muhammadiyah dalam arti state of mind ini. Ukurannya apa? Gampang itu. Pokoknya kalau sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha kok di lapangan ya dia itu Muhammadiyah. Jadi state of mind itu luar biasa. Bahkan dalam konteks ini menurut saya Gus Dur itu juga Muhammadiyah, karena dia modern, Islamnya berdepan dan pernah tinggal di ruang kos di tempatnya orang Muhammadiyah dan pernah juga sekolah di Sunnah Muhammadiyah. Jadi Gus Dur itu sebetulnya state of mind-nya Muhammadiyah. Jadi begitu besarnya. Jadi banyak. Nah, ketika Muhammadiyah berubah menjadi organisasi, maka tersekatlah itu state of mind. Harus ada kartu anggota, harus ada pengurus, harus ada taat pada ADART. Maka sebetulnya organisasi itu dalam batas tertentu memenjara. Karena itulah dia jalan dulu sangat khawatir bahwa Muhammadiyah itu jangan-jangan menjadi penjara. Orang menjadi kikuk bermuhammadiyah karena ada kata-kata Muhammadiyah. Dan sekarang kita rasakan sekarang namanya Universitas Muhammadiyah itu sekarang jadi penjara, menakutkan. Bayangkan pemerintah itu sekarang belum punya perguruan tinggi sampai 100, kita sudah punya perguruan 172. Jadi bukan hanya orang lain, pemerintah pun iri dengan Muhammadiyah. Pemirsa, analisa tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Adina Nurrahma beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan berita dan analisa setiap harinya hanya di TV-mu. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.